Poor mindset atau rich mindset? Kamu termasuk yang mana? Halo semuanya, ngomongin rich dan poor atau kaya dan miskin itu bukan cuma soal berapa jumlah uang yang kita punya, tapi juga pola pikir. Banyak ahli berpendapat bahwa pola pikir kita soal uang itu secara langsung berkaitan sama dua hal, yaitu pilihan dan strategi kita dalam menggunakan uang yang kita punya. Dari kedua hal ini bisa terlihat seberapa sehat finansial kita. Kalau kata Jenny Wicello, salah seorang coach mindset keuangan di Amerika Serikat, kebanyakan orang nggak tahu bahwa mereka punya pola pikir finansial dan pola pikir itu berperan penting dalam mendorong perilaku dan kebiasaan mereka yang berhubungan dengan uang. Jadi kalau kalian belum tahu, kalian di rich mindset atau poor mindset, pertama-tama kalian harus sadar dulu kalau kalian punya salah satu mindset itu. Wicello bilang, cara lain untuk menyebut rich mindset adalah abundance mindset atau pola pikir berkecukupan. Sedangkan kebalikannya, poor mindset bisa disebut juga scarcity mindset alias pola pikir yang takut akan kekurangan. Kita bahas dari poor mindset atau scarcity mindset dulu ya. Kata Wicello, mindset ini terkait dengan fokus jangka pendek. Jadi, orang yang punya scarcity mindset lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka saat ini daripada bikin rencana untuk masa depan atau menabung untuk tujuan jangka panjang. Nah, orang-orang kayak gini kemungkinan punya kecenderungan menimbun sesuatu, karena yakin bahwa uang mereka nggak cukup dan cepat habis. Jadi mereka nggak mau tuh pakai uang mereka untuk investasi yang ada risiko bisa naik turun. Sebaliknya, mereka memilih untuk buang-buang uang lewat belanja. Misalnya, meskipun harga barang yang dibeli itu murah atau lagi ada diskon, mereka beli bukan karena barang itu punya nilai atau kegunaan jangka panjang, tapi lebih ke supaya punya barang itu aja. Contoh, kalian beli baju yang modelnya atau warnanya mirip sama baju yang udah kalian punya. Sementara kalau rich mindset atau abundance mindset, kata Wicello, pola pikir ini meyakini bahwa uang tuh nggak terbatas. Uang bisa berkembang dan bertambah, dan ada banyak cara untuk melakukan itu. Kalau menurut Wicello, mindset ini adalah pola pikir yang berorientasi pada pertumbuhan atau growth-oriented, yang mana orang-orang dengan mindset tersebut melihat challenge dan rintangan keuangan tuh sebagai peluang, bukan kemunduran atau kegagalan bagi mereka. Wicello juga bilang, orang-orang dengan abundance mindset ini paham betul bahwa setiap risiko keuangan yang mereka ambil, itu pasti ada return atau imbal hasil yang diperoleh. Mereka juga punya tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam finansial. Dan yang nggak kalah penting, mereka juga nggak gampang goyah, bisa fokus dan konsisten pada tujuan mereka itu, meskipun ada gejolak pasar. Sehingga, dalam menggunakan uangnya, mereka yang pakai rich mindset ini mengambil keputusan berdasarkan niat dan strategi, bukan karena emosi. Jadi mereka beli sesuatu bukan atas dasar impulsif, mendadak pengen, tapi karena udah dipikirin dengan matang, dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjangnya. Nah, itu tadi definisi poor mindset dan rich mindset. Sekarang kita bahas lebih jauh soal karakter keduanya. Kalau yang poor mindset atau scarcity mindset, ini cenderung melihat uang secara pesimistis atau negatif karena merasa uang mereka nggak pernah cukup. Wicello bilang, orang dengan poor mindset kemungkinan nggak memprioritaskan personal development atau investasi kepada diri sendiri. Mereka juga nggak aktif mencari cara untuk memperbaiki situasi keuangannya. Memperbaiki situasi keuangan itu bisa lewat apa aja ya? Bikin rencana keuangan, hemat, belajar ekstra supaya nambah pemasukan, tapi terutamanya adalah belajar dan mengembangkan diri supaya bisa tahu akan potensi mencari cuan lebih banyak. Sebaliknya, rich mindset atau abundance mindset cenderung bersikap proaktif dan optimistis melihat peluang bahwa mereka bisa memperkaya diri mereka dengan berbagai cara. Kalau kata Michael Hammelberger, CEO The Bottom Line Group, sebuah perusahaan konsultan yang membantu company mengurangi pengeluaran mereka, orang-orang dengan rich mindset meyakini bahwa mereka bisa menciptakan kekayaan lewat 3 hal, yaitu kerja keras, belajar terus-menerus, dan memperhitungkan risiko. Mereka juga memprioritaskan pengembangan diri, mencari solusi atas rintangan, dan melihat tantangan sebagai kesempatan pembelajaran. Hammelberger bilang rich mindset people ini banyak berinvestasi pada diri mereka sendiri maupun pada bisnisnya. Hal lain yang juga menonjol pada orang-orang dengan rich mindset adalah bahwa mereka menganggap kegagalan sebagai batu loncatan menuju goals yang sudah mereka targetin. Ini menurut Thomas Corvilla, seorang certified financial analyst sekaligus pengacara bisnis di Colorado, Amerika Serikat. Kata dia, selain melihat kegagalan sebagai batu loncatan dan pelajaran,
Orang-orang bermindset kaya juga nggak takut gagal, karena mereka berpikir, saya belajar dari kegagalan dan menyesuaikan strategi berdasarkan pelajaran yang saya ambil itu. Corvilla juga bilang, ada satu hal lagi yang membuat orang dengan rich mindset ini berbeda dari mereka yang punya poor mindset, yaitu adalah cara mereka memandang kekayaan. Menurut mereka, kekayaan itu adalah hasil yang mereka peroleh dari apa yang mereka lakukan terhadap hidup orang lain, yaitu menciptakan nilai. Maksudnya gimana? Jadi, orang dengan rich mindset tuh fokus pada menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan, yang mana hal itu dapat berkontribusi positif kepada masyarakat, sembari menuai manfaat dari hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian masuk kategori yang mana? Rich mindset atau poor mindset? Silakan share di kolom komentar jika kalian mau ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita yang memegang poor mindset bisa mengubah pola pikir menjadi rich mindset? Jenny Wicello bilang, hal pertama yang harus kita lakukan adalah punya kesadaran dan pemahaman tentang penyebab kita memandang uang dengan poor mindset. Karena dengan memahami latar belakang kita memiliki poor mindset itu, kita bisa berkomitmen pada diri sendiri agar lebih sadar akan perilaku kita dalam memandang dan mengelola keuangan. Jadi, pahami itu dulu, bukan langsung fokus pada langkah-langkah apa yang harus kita ambil layaknya orang dengan rich mindset. Ini nih yang penting banget juga. Kata Wicello, sebagian besar pola pikir kita tentang uang adalah hasil dari apa yang kita alami di awal kehidupan, seperti cara orang tua kita menangani atau bicara tentang uang. Misalnya, kita pakai poor mindset karena nggak punya literasi keuangan yang baik sejak dini, atau mungkin tumbuh di lingkungan yang ekonominya rendah. Wicello menyarankan agar kita kritis, tanya pada diri sendiri, apakah pola pikir poor mindset yang sekarang kita pegang itu udah benar dan baik untuk kita? Terus Wicello juga menyarankan kita untuk bikin pengingat buat kita sendiri. Misalnya dengan tulis hal atau keyakinan yang pengen kita ubah dan tujuan akhirnya. Ini untuk memotivasi kita setiap kali kita capek atau lupa, kita akan teringat lagi pada tujuan besar itu. Karena perubahan biasanya tidak akan terjadi dalam semalam, tapi bisa terjadi lebih cepat jika kita sengaja menerapkan pola pikir itu setiap hari. Tentunya, mengubah pola pikir dari poor mindset ke rich mindset ini nggak segampang membalikan telapak tangan ya. Butuh kerja keras dan konsisten berkelanjutan. Mungkin inilah yang membuat banyak orang sulit mencapai perubahan itu. Tapi kalau kata Michael Hammelberger tadi, menetapkan tujuan yang jelas, melatih rasa bersyukur, belajar dan mencari ilmu, serta menempatkan diri kita di tengah pengaruh positif adalah cara untuk menumbuhkan rich mindset. Oke, jadi gitu ya. Semoga kalian paham dan bisa mengubah mindset keuangan yang kalian pegang menjadi lebih baik, supaya bisa punya finansial yang sehat. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.